Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, polemik pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga FK UNER Surabaya berakhir. Rektor UNER Muhammad Nasih akhirnya membatalkan keputusan mencopot Dekan FK UNER. Polemik pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran atau FK UNER Surabaya Profesor Budi Santoso atau yang lebih dikenal dengan Prof. Bus kini berakhir, ditandai dengan pelukan dan saling berjabat tangan antara para guru besar dan sivitas FK UNER. Usai melaksanakan ibadah sholat di Masjid Kampus C UNER Selasa sore. Meski telah berakhir, Rektor UNER Muhammad Nasih enggan memberikan penjelasan penyebab maupun dasar pencopotan Profesor Bus. Rektor UNER meminta permasalahan tersebut tidak perlu diungkit lagi atau diperpanjang. Muhammad Nasih memastikan mengembalikan jabatan Prof. Bus dan mulai hari Rabu kembali menjabat Dekan FK UNER. Semua sudah oke, Prof. Bus sudah menyampaikan suratnya pada kami, sudah kami baca, dan kemudian beliau sudah kita angkat kembali menjadi Dekan Fakultas Kedokteran. Mulai kapan sampai kapan tadi masa jabatannya? Ya mestinya hari ini, tapi kan hari ini udah sore ya. SK-nya dicabut atau gimana, Bro? Ya? SK-nya dicabut atau bagaimana? Wah, itu nanti soal administratif saya nggak terlalu nanti bagian hukum yang akan banyak berbicara soal itu. Tapi yang penting mulai besok pagi beliau sudah ngantor kembali. Sementara Profesor Budi Santoso meminta maaf karena sudah menimbulkan polemik. Namun ia meminta semua pihak tidak mengungkit kembali permasalahan tersebut. Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak Rektor. Mungkin saya maksudnya adalah bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan hingga saya menggunakan institusi ini yang mungkin salah saya, dan alhamdulillah Bapak Rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali kepada Bapak Rektor. Terima kasih Pak. Seperti diberitakan pada 3 Juli 2024 lalu, UNER Surabaya memberhentikan dan mencopot Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran atau FK UNER. Kuat dugaan pemberhentian Profesor Budi Santoso dari jabatannya akibat pernyataannya yang menolak wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Surabaya dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi, yakni Rp16.000 per liter dari HET Rp14.000 per liter. Akibatnya penjualan pedagang menurun karena banyak warga beralih membeli minyak goreng curah. Minyak goreng bersubsidi, minyak kita di pasar tradisional Duku Kupang Surabaya mencapai Rp16.000 per liter. Harga tersebut di atas harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Penjual minyak kita terpaksa menjual dengan harga Rp16.000 karena harga kulakan sudah di atas HET, yaitu Rp15.000 per liter. Kenaikan harga minyak kita ini sudah berlangsung sejak sebulan lalu. Salah satu penjual minyak kita, Sumi, ini mengatakan penjualan minyak kita mengalami penurunan karena pembeli beralih ke minyak goreng curah yang harganya Rp14.000 per liter. Refill itu 1 liter tak jual 16.000. Kalau yang botol itu juga 16.000 kalau ukurannya 1 liter. Ada yang 700 ml toh, itu saya jual 14.000. Itu 700 yang botol kecil ya Bu ya? Iya. Botol besar tetap 16.000. Bu, itu harga itu sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 14.000 dulu. Makanya heran orang-orang, Bu, apa? Tulisannya 14.000 loh kok dijual 16 loh. Saya nggak nurut tulisan Mbak, karena harga pokoknya naik. Dari Kulai sana kan nggak boleh ya toh. Penjual berharap tidak ada kenaikan lagi karena sangat berdampak ke rakyat kecil, apalagi beberapa kebutuhan pokok lainnya juga banyak yang naik.
Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, guna meningkatkan kemampuan pertahanan udara nasional, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU menggelar latihan tempur di Lumajang. Melibatkan lebih dari 30 pesawat dan 700 prajurit, latihan tempur operasi militer ini sekaligus untuk melatih mental prajurit. Langit Lumajang menjadi ajang latihan TNI Angkatan Udara dengan skenario operasi militer. Cerita bermula saat pesawat musuh hendak melakukan serangan merebut kedaulatan Republik Indonesia. Ancaman nyata ini direspon oleh TNI Angkatan Udara dengan melakukan operasi militer di udara. Awalnya, 2 pesawat tempur musuh diadang sehingga rencana mereka gagal. Operasi itu dilanjutkan dengan serangan balik TNI AU menggunakan pesawat tempur Jet 16, Fighting Falcon, dan Super Tucano, mengebom markas pasukan musuh di darat. Pesawat musuh di udara juga tak luput dari serangan Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat TNI AU. Untuk memastikan wilayah NKRI aman, ratusan prajurit Kopasgat diterjunkan 2 pesawat Hercules. Selain menguji mental prajurit, latihan tempur bersandi Sikatan Daya tahun 2024 ini juga bentuk pertanggungjawaban TNI kepada masyarakat dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Latihan perang ini melibatkan 31 pesawat tempur dan lebih dari 700 prajurit TNI AU. Masyarakat tak menyia-nyiakan kesempatan melihat latihan perang TNI AU. Latihan melibatkan 31 pesawat yang berada di jajaran Korps Udara 2, kemudian personil terlibat sekitar 700 orang. Latihan ini adalah mencerminkan babakan operasi udara, bagaimana kita merebut suatu pangkalan udara, kemudian menghancurkan kekuatan musuh. Kesannya sangat salut pada TNI Indonesia yang latihannya secara ekstrim tapi mampu melaksanakan dengan baik seperti yang barusan dilakukan, terjun payung, terus pengeboman, semuanya kan itu nggak ada yang misalnya bomnya ya bom asli, kalau peluru ya peluru asli gitu, bukan peluru karet atau segala macam, tapi mereka mampu melaksanakan dengan sempurna gitu. Selain latihan tempur, TNI AU juga melakukan bakti sosial dengan membagikan lebih dari 2.000 paket sembako dan pengobatan gratis bagi warga di sekitar pangkalan TNI AU Abdul Rahman Saleh Weapon Range, Desa Pandanwangi, Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Jelang tahun ajaran baru, penjual seragam sekolah di Pasar Blauran, Surabaya diserbu pembeli. Kami kembali sesaat lagi.